Urusan transaksi Su-35 Indonesia selalu rumit. Rusia khawatir Jakarta gagal bayar. Indonesia memang sengaja memilih Su-35 dari Rusia karena harganya terjangkau. Selain itu Rusia juga tak keberatan Indonesia membeli Su-35 secara ketengan. Pasalnya pembelian Su-35 didanai oleh APBN, bukan pinjaman dari luar negeri seperti pembiayaan Rafale hingga Meraj 2000. Itulah contoh kenapa APBN Indonesia tak bisa mengcover semua kebutuhan modernisasi alutsista. Buat beli 11 unit Su-35 saja sudah ngos-ngosan. Pinjaman luar negeri untuk modernisasi alutsista Indonesia tak masalah dilakukan, karena investasi di bidang pertahanan akan berdampak sangat besar ke semua sektor perekonomian Indonesia. Stabilitas keamanan yang terjamin membuat jalannya roda perekonomian dalam negeri lancar. Hasilnya membawa kesejahteraan ke rakyat lantaran manusia Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan karena situasi keamanan kondusif. Jadi tak selamanya utang itu buruk asal disalurkan tepat sasaran ke hal yang menghasilkan nilai tambah. Contoh negara yang cuma mengagas perkembangan ekonomi tapi mengabaikan pertahanan ialah Liberia. Pemerintah Liberia fokus cuma pada pembangunan perekonomian tapi acuh dalam hal keamanan membuat munculnya para warlord yang membuat situasi dalam negeri ricuh penuh pembantaian. Kepolisian dan angkatan bersenjata Liberia kalah peralatan tempur dari para warlord, membuat mereka tak berdaya menghadapi perusuh negara. Hal yang sama dialami Meksiko. Negara mereka makmur tapi kurang memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan. Hasilnya perang kartel narkoba mengakibatkan roda perekonomian seret menggelinding. Tentu hal seperti itu tak ingin terjadi di Indonesia. Maka penguatan postur pertahanan wajib hukumnya, siapapun presidennya kelak. Jika perekonomian dan pertahanan Indonesia kuat maka banyak negara lebih mudah diajak kerjasama. Saat ini banyak negara menawarkan kerjasama pertahanan sekaligus investasinya ke Indonesia. Republik Ceko jadi salah satu negara itu. Perusahaan pertahanan dari sana yakni Excalibur Army sudah menyatakan akan membangun pabrik pembuatan senjata di Batam, Riau. Nantinya Excalibur akan memproduksi Pandur II, RM-70 Vampire hingga kendaraan taktis lainnya. Turki juga sedang melihat prospek pasar senjata di Indonesia. Saat ini Ankara Jakarta sudah menyatakan kerjasama alih teknologi alutsista Angkatan Laut kedua negara. Yang justru ketinggalan di sini adalah Rusia. Rusia punya satu faktor kenapa lobi-lobi kerjasama pertahanannya di Indonesia seret, yakni pelitnya Rusia membagi teknologi alutsistanya ke Indonesia. Moskow tertutup soal transfer teknologi. Lihat saja Vietnam sudah beli seabrek alutsista dari Rusia, mana ada mereka diberi kemampuan membuat kapal perang atau jet tempur sendiri. Bahkan saat transaksi Su-35 dengan Indonesia, Rusia mengkhawatirkan apakah Jakarta sanggup membayar atau tidak. Mereka takut Indonesia gagal bayar. Indonesia mempunyai sistem yang rumit dalam membiayai anggaran militer. Seringkali Indonesia dihadapkan masalah dengan pembayaran, sehingga dikhawatirkan memperburuk situasi. Jelas media Rusia. Vedomosti pada tanggal 27 Desember tahun 2023. Meski pada akhirnya Indonesia tak jadi mengakuisis Su-35 namun Rusia terus mendesak transaksi harus segera dilakukan.